Marhaban bikum. Ketemu kembali menyambung pada video yang ketiga sebelumnya, yang sebelum ini saya sampaikan, menyambung mengenai tema tentang bentuk dalam dari paragraf. Kita langsung saja bagaimana bentuk-bentuk pergerakan ya yang diistilahkan dengan pergerakan terstruktur dalam sebuah paragraf, di mana paragraf atau penulis lebih spesifiknya bagaimana menuntun pembaca memahami pikiran utamanya, lalu kalimat-kalimat penjelas yang runut, dan bagaimana berpindah dari kalimat satu ke kalimat berikutnya, dari satu pikiran ke pikiran berikutnya secara runut, terstruktur, terorganisir, maksudnya tidak melompat-lompat. Yang intinya adalah tidak membawa pembaca kepada kebingungan. Jadi para penulis sering menggunakan beberapa kiat dalam mengembangkan atau menjelaskan serta memberi ruh ya pada tulisannya. Hal itu terpulang kepada sifat paragraf itu sendiri. Bisa jadi berupa satu, misalnya paparan panjang lebar, kemudian deskripsi, al-wasf tadi, al-ard ya, untuk memberi sebuah paragraf itu lebih komunikatif, lebih menarik, lebih mudah dipahami. Seorang penulis ada beberapa kiat ya, yang digunakan. Pertama adalah al-ard, menjelaskan panjang lebar paragraf tersebut. Jadi diberikan penjelasan panjang lebar sesuai tentu sejauh mana mudah dan kompleksnya sebuah paragraf. Kemudian kiat yang kedua adalah al-wasf, mendeskripsikan. Ya, sebenarnya tidak jauh beda dengan al-ard. Al-wasf ini berusaha untuk memberikan penjelasan seutuhnya mengenai pikiran utamanya. Muqaranah, memberikan komparasi antara satu dengan antara A dengan B, antara X dengan Y, dan seterusnya. Nanti ada kaitannya dengan kiat-kiat menulis atau membuat paragraf. Kemudian tahlil, bisa juga penulis mengembangkan pikiran utamanya dengan membuat sebuah analisa untuk memasukkan ruh, artinya membuat paragraf itu semenarik mungkin, bisa memberikan, samping menarik kemudian bisa memahamkan pembacanya. Jadi ada sekitar 4 ini bagaimana cara ya memberikan penjelasan dalam sebuah paragraf, kiat-kiatnya. Nah, kiat apapun yang dipilih tetap harus memperhatikan pergerakan dan kerunutan ya, yang tertata guna menjamin kelancaran dan kesinambungan dalam paragraf. Beberapa bentuk pergerakan dimaksud adalah, nah di sini kita baru masuk kemudian kepada bagaimana kiat-kiat atau cara teknik untuk membuat paragraf itu terstruktur tapi juga pesan itu nyampai. Yang tadi adalah upaya, yang 4 tadi, bagaimana upaya untuk menjelaskan, mengembangkan sebuah paragraf. Nah, untuk membuat paragraf ada beberapa kiat. Pertama adalah sesuai dengan urutan waktu. Jadi, tulisan berdasarkan urutan waktu adalah teknik paling ideal untuk mengembangkan paragraf dengan tema cerita yang bercerita. Saya kemarin begini-begini dari pagi, kemudian siang, sore sampai malam. Itu urutan waktu. Dan itu lebih tepat digunakan dalam bentuk tulisan yang bersifat cerita atau historis ya. Sejarah. Urutan mengerjakan pekerjaan. Polanya bisa dengan bentuk kini, dalam bahasa Arab disebut dengan mudhari', menggunakan pola fi'il mudhari', atau bentuk lampau dengan menggunakan fi'il madhi. Dan ini yang paling umum tentu, karena memang sesuai dengan urutan waktu, sudah bercerita tentang suatu kejadian yang telah
itu menggunakan pada umumnya lebih banyak atau pada umumnya menggunakan fi'il madhi. Ya, mari perhatikan paragraf berikut. Saya akan bacakan lebih cepat. Yatamatta'u Salimun, ini contoh paragraf, bagaimana paragraf itu memberikan contoh yang pertama ya, tentang membuat paragraf berdasarkan urutan waktu. Yatamatta'u Salimun bima fa'alahu kulla yaumi kulla sabahin, fahuwa yanhadu min firashihi bihimmatin wa nashatin, wa yaftahu satair liyasmaha li'asyati syamsi bidukhul. ثم يختار الملابس التي يرغب في ارتدائها ببطء ثم يرتديها بعناية دقيقة ويذهب إلى غرفة الطعام ويرشف الشاي ويتناول فطور الصباح بلذة ثم يخرج إلى عمله سيرا على الأقدام مستمتعا نور الشمس ودفئها وهو يترنم ويتردد أغنية خفيفة في مرح وسرور. Ini menggunakan, kalau kita lihat fiilnya di sini, kata kerjanya semua menggunakan fiil mudhari, di mana menceritakan tentang satu kebiasaan yang terus berulang-ulang yang dilakukan oleh Salim. Baik, untuk lebih memahami secara jelas, mari kita lihat terjemahan berikut. Salim begitu menikmati apa yang ia lakukan tiap pagi. Ia bangun dari kasurnya dengan penuh semangat, membuka tirai jendela untuk mempersilahkan sinar mentari masuk ke ruangnya. Lalu dengan tenang memilih baju yang ia sukai untuk dipakai, memakainya dengan penuh ketelitian. Kemudian beranjak ke ruang makan dan menyeruput teh, menikmati makan paginya yang lezat. Setelah itu, ia berangkat kerja dengan jalan kaki sambil menikmati cahaya dan hangatnya mentari. Sepanjang jalan, ia bernyanyi kecil dalam suasana batin yang penuh keceriaan. Ini adalah terjemahan tidak terikat ya, dengan teks aslinya, tapi pesannya bisa kita tangkap. Anda bisa baca kembali teks bahasa Indonesianya, atau kalau ingin dalam persis apa yang ditulis dengan bahasa Arab dan Anda bisa mengerti, dapat membacanya kembali di sini. Lanjut, tadi urutan waktu ya, yang di sini adalah urutan waktu. Kita mencoba menganalisa atau mendiskusikan tentang bagaimana membuat paragraf sesuai dengan urutan tempat. Yang tadi, yang di awal itu waktu, yang bentuk pertama adalah sesuai dengan urutan waktu, dan itu sangat ideal untuk menulis sebuah cerita ya, sejarah. Bagaimana kalau tempat? Jadi teknik atau sistem ini sangat cocok digunakan untuk tulisan yang bersifat deskriptif ya, bercerita panjang lebar, membuat sebuah ilustrasi dan sebagainya, mendeskripsikan tempat ya, bercerita atau ya menggambarkan, mendeskripsikan itu menggambarkan tentang tempat, orang, pemandangan, bangunan dan lain-lain. Itu cocok, sangat cocok dengan membuat tulisan paragraf dengan cara atau teknis waktu tempat. Jadi bagaimana mendeskripsikan seseorang misalnya, tentu dimulai dari wajah ya. Karena pertama yang kita lihat dari seseorang adalah wajahnya, kemudian kepala, seterusnya sampai ke ujung kaki, mengikuti gerakan mata. Jadi ketika kita bertemu seseorang atau ingin mendeskripsikan seseorang, tentu yang dilihat adalah mukanya atau bagian atas, kemudian dan seterusnya. Itu membuat contoh cara membuat tulisan. Tidak disarankan untuk melihat seseorang misalnya tiap pagi, tiap tempat itu dari wajah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak boleh lah. Apalagi ya, urutan tempat. Contohnya
mendeskripsikan tempat tertentu, misalnya terpulang. Baik, urutan tempat, mendeskripsikan tempat tertentu, misalnya terpulang kepada tujuan. Kenapa mendeskripsikan hal itu? Gitu. Saat kita mendeskripsikan sebuah tempat, tentu tidak sebatas deskripsi semata, tapi pasti ada maksud dan tujuan. Apakah tempat itu mengagumkan, memesonakan, atau justru sebaliknya, membuat kita tidak ingin di sana atau tidak ingin melihatnya, menakutkan, atau membangkitkan memori lama gitu. Entah itu menyenangkan atau mengecewakan. Ya, itu intinya. Bahwa kenapa kita menggambarkan satu tempat? Karena ada alasannya. Nah, alasan itu kemudian sebab itu bisa karena sangat menyenangkan, sangat memesonakan, atau justru sebaliknya, sangat mengecewakan, menakutkan, bahkan juga mungkin menjijikkan. Tidak ingin kita. Jadi terungkap sebuah memori lama. Itu kenapa harus mendeskripsikan tentang satu tempat atau seseorang atau bangunan dan lain sebagainya. Karena itu, menentukan sikap mengenai tempat tersebut adalah suatu keharusan agar jelas tujuannya. Tidak memulai dari ujung satu ke ujung lainnya. Nah, itu dimaksudkan adalah tentang misalnya menulis tentang satu tempat, tentu mulai dari satu titik, kemudian berakhir kepada titik lainnya. Ingin mendeskripsikan tentang seseorang, tentu mulai dari misalnya posisi tertentu, tidak lalu melompat dari ujung jari lalu berpindah ke rambut, ke kaki, atau ke telinga, yang sebenarnya masih menceritakan objek yang sama, tapi karena tidak sistematis, tidak berurutan, itu menghilangkan ruh dari paragraf tersebut. Mari menikmati paragraf berikut. Bagaimana contoh yang disebutkan tadi? Tatamatta'u aminah bi sya'rin tawil yansadilu ala unuqiha wa yasilu ila katifaiha wa yaltafu hawla wajhiha almasi aljamil alladhi tu'athiru bihi syams kama anna aynaiha az-zarqawaini alwasi'ataini ta'luhuma hawajibu bunniyatul lawn amma anfuha fahuwa mustaqimun wa alal janibil aysar minhu qariban min fathihi halun saghir wa ammal famu fahuwa saghirun wa asnanuhu mustaqimatun bayda. Ini deskripsi menggambarkan tentang seorang wanita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat terjemahan bebas berikut ini. Rambut Aminah panjang terurai melewati tengkuk hingga menutupi kedua bahunya. Di samping kanan dan kiri wajahnya menjuntai berlian yang ditingkahi sinar matahari. Seperti juga dua matanya yang biru dan bundar, dinaungi dua bentang alis kecoklatan. Hidungnya mancung, di sisi kiri dekat lubangnya terselip tahi lalat kecil. Mulutnya yang mungil, seolah menyembunyikan deretan giginya yang putih dan rapi. Jadi ini sebuah deskripsi dalam satu paragraf tentang seseorang. Mulai dari rambut, lalu sampai ke hal yang mungkin privasi, deretan giginya yang putih dan rapi. Tapi kesannya adalah bahasanya memang bahasa sastrawi, bahasa sastra, di mana kalimat-kalimatnya juga kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia butuh memahami bagaimana alur sebuah tulisan sastra. Jadi ini yang dalam bahasa Arab, kemudian ini dalam bahasa Indonesia, di mana memberikan kita satu contoh tentang kiat
menggambarkan, mendeskripsikan tentang seseorang, sehingga membuat ada satu kesan. Jadi paragrafnya berkesan. Ada ruh yang membuat orang tertarik untuk membaca dan membaca berikutnya. Jadi mari kita analisa paragraf yang tadi ini, ini hanya terjemahannya. Pertanyaan analitis ya. Apakah paragraf di atas saling terkait satu kalimat dengan kalimat lainnya? Apa yang digambarkan oleh penulisnya tentang tempat, orang, bangunan, atau lain-lainnya? Apakah tulisannya berkesan atau biasa-biasa saja? Apakah ada kesan tersendiri tentang bagaimana tulisan tersebut? Ada pesan yang bisa ditangkap atau seperti apa? Apakah sikap penulis yang jelas? Bisakah Anda temukan? Artinya, apakah penulisnya bisa memulai dari satu titik kemudian berhenti pada titik berikutnya? Itu yang ditanyakan mengenai analisa mengenai paragraf ini. Seperti teori-teori yang kita bahas sebelumnya. Baik, ini sebenarnya teknik penulisan paragraf di mana di referensi lain itu masuk ke dalam salah satu cara atau teknis menulis paragraf di antara sekian cara menulis paragraf. Jadi teknik sebenarnya ini ya di penulis lain atau di ahli lain mengenai para tulis menulis, ini teknik masuk ke dalam cara menulis, tapi di sini dimasukkan ke dalam bagaimana membentuk satu paragraf, bagaimana bentuknya, bentuk dalamnya, sehingga saya menggunakan kalimat teknik ya, teknik induktif. Sebenarnya ini ciri yang terdapat di dalam sebuah paragraf, itu yang saya maksudkan. Nah, apa itu induktif? Penulisan teknik induktif biasanya digunakan di dunia ilmiah. Dimulai dengan gambaran-gambaran rinci kecil, ya, hal-hal yang sifat kecil mengenai suatu tema, lalu diakhiri dengan pernyataan atau konklusi umum. Dalam sebuah kalimat, kemudian dijelaskan konklusinya atau mulakhasnya. Untuk lebih jelas, mari mati paragraf itu. Ini adalah paragraf ya dalam bahasa Indonesia tentang bagaimana contoh dari bentuk paragraf yang induktif itu, yang dimulai dari penjelasan-penjelasan kecil, contoh-contoh, kemudian hal-hal kecil menuju ke satu konklusi umum, pernyataan umum. Di sini sudah mulai. Guna memberi gambaran mengenai manfaat perdagangan antar negara, diasumsikan bahwa ada dua negara, X dan Y, dan juga dua komoditas, beras dan kerajinan ulatan tangan. Negara X relatif lebih unggul di bidang produksi beras dibanding negara Y. Sebaliknya negara Y lebih unggul di bidang kerajinan tangan dari negara X. Maka akan lebih baik jika masing-masing negara, ini sambungan masih satu paragraf, jika masing-masing negara fokus memaksimalkan sumber daya ekonomi dan komoditas unggulan yang tidak dimiliki negara lain. Kemudian masing-masing negara mengekspor produk unggulannya ke negara lain. Dengan demikian, di antara mereka terjadi simbiosis mutualisme, saling memanfaatkan, saling memberi keuntungan, mengefektifkan kekuatan dan sumber daya yang tersedia dengan baik. Contoh ini berlaku bagi semua negara dan semua komoditas hasil alam. Demikian bahwa kerjasama dagang antar negara, bilateral antara dua negara, ataupun multilateral banyak negara akan menguntungkan semua pihak selama beban produksi dan ketersediaan bahan bakunya berbeda-beda. Nah, ini sebagai yang tertulis miring di sini sebagai konklusi, sebagai pernyataan umum dari beberapa contoh dari bentuk perdagangan tadi. Jadi ini penjelasan mulai dari penjelasan kecil, lalu diakhiri dengan satu kalimat di akhir paragraf dengan konklusi umum. Ini yang disebut dengan induktif. Nanti ada kebalikannya. Kebalikannya adalah deduktif. Deduktif ini mulai dari pernyataan umum, mulai dari kaidah, mulai dari
satu istilah atau satu definisi misalnya itu jadi deduktif itu teknik ini jamak digunakan di dunia tulis menulis secara umumnya, pada umumnya dunia tulis manapun, di mana penulis mengetengahkan satu pernyataan atau kaidah atau kesimpulan umum di awal paragraf. Kemudian dielaborasi, diikuti dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas berikutnya, seperti contoh di bawah ini. Nah, dimulai dengan satu pernyataan umum, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas berikut. Satu hal tak terbantahkan adalah bahwa orang-orang yang mempersekusi bahasa Arab fusha dan menggunakan bahasa pasaran adalah orang-orang yang gagal memahami bahasa fusha. Dari sini sampai sini ada satu pernyataan umum. Nah, kemudian diikuti dengan penjelas-penjelasnya. Bagaimana tadi bahwa orang yang mempersekusi bahasa Arab, bahasa resmi ya, bahasa fusha, itu memiliki beberapa catatan. Di antaranya pertama adalah orang tersebut gagal memahami bahasa Arab fusha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah bahwa para guru mereka gagal menanamkan rasa cinta sehingga bahasa Arab fusha bagi mereka hanya sebatas lulus ujian. Bukannya dia mengekspresikan diri. Hubungan mereka terputus, tidak berbekas kecuali sebatas basa-basi sehari-hari bersama kawan dan kerabat mereka. Barangkali dari itu muncul hal lain yang lebih berbahaya, yaitu bahwa karena keterbatasan mereka memahami bahasa, membuat mereka gagal paham memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan di sekolah dan kampus tempat mereka belajar. Ini sebenarnya paragraf bersifat nyindir nih. Artinya begini, ada orang-orang atau kalangan di dunia Arab itu mempersekusi bahasa Arab fusha, artinya tidak ingin atau bahkan melarang untuk menggunakan bahasa fusha. Mereka bahkan lebih cenderung untuk menghidupkan bahasa Amiyah. Itu punya konsekuensi. Pertama adalah mereka gagal paham bahasa Arab karena tidak mampu memahami bahasa Arab fusha. Yang kedua adalah ketidakmampuan memahami bahasa Arab fusha ini itu mengakibatkan mereka gagal paham pelajaran yang ada di sekolah atau di bangku kuliah. Itu dua hal. Tapi dimulai dari ini, satu hal terbantahkan bahwa orang yang mempersekusi bahasa fusha dan menggunakan bahasa pasaran orang yang gagal memahami bahasa Arab fusha. Itu pernyataan umum. Lalu kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelasan lebih rinci atau menguatkan dari pernyataan umum di awal tadi. Ini dia dalam konteks bahasa Arabnya, teks bahasa Arabnya tentang yang sebelumnya, yang ini, yang bentuk induktif sebenarnya. Induktif, yang dari kecil ke pernyataan umum. Ini yang versi bahasa Indonesianya. Silakan bisa dibaca sendiri atau kembali ke terjemahannya tadi. Bentuk lain ya, saya kira ini terakhir, tentang bagaimana sebuah paragraf ya, dalamannya paragraf itu seperti apa. Di samping penulisan berdasarkan urutan waktu, kemudian berdasarkan tempat, lalu teknik induktif yang kecil, kemudian ke bentuk penjelasan umum, kaidah umum, atau sebaliknya deduktif dari yang sifatnya umum, kaidah, sebuah definisi dan seterusnya, itu kemudian dielaborasi, diberikan penjelasan-penjelasan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Nah, teknik lain adalah untuk membedah sebuah paragraf, untuk mengenali sebuah paragraf adalah bentuk tanya jawab, di mana kalimat utama ada pada kalimat pertanyaan dan itu ada di awal paragraf. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya adalah bentuk jawaban atau bersifat jawaban tentatif. Ya, sementara
atau sebuah jawaban pasti nanti di kalimat-kalimat berikutnya. Ya, teknik tanya jawabnya jawab di sini adalah penulis memulai paragraf dalam bentuk pertanyaan sekaligus berisi pikiran utama. Dan kalimat-kalimat berikutnya merupakan jawaban tentatif atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk diskusi atau dialog. Dan pada akhirnya penulis menutupnya dengan satu kesimpulan atau closing statement yang tidak selalu merupakan jawaban utuh atau pertanyaan di awal paragraf. Jawaban terhadap pertanyaan paragraf di awal paragraf ya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat paragraf berikut. Ya, ini sebuah paragraf dengan pola tanya jawab. Bagi siapakah kehidupan yang tentram itu? Pertanyaan. Bagi siapakah kehidupan yang tentram itu? Di pikiran utamanya adalah pencarian tentang kehidupan yang damai, yang tentram. Nah, kalimat-kalimat berikutnya adalah jawaban yang sifatnya masih umum, masih tentatif. Nanti ada penegasan tentu di akhir. Jadi kita lanjutkan. Banyak orang bertanya pada dirinya sendiri dengan pertanyaan ini, dan banyak pula yang tidak mampu menjawabnya karena definisi tentang kehidupan yang demikian tentu berbeda dengan perbedaan definisi tentang apa itu kebahagiaan dan kenyamanan. Hal yang sangat sulit, bahkan dapat diusulkan masuk ke dalam 4 perkara mustahil untuk bisa bersatu atau satu sepakat mengenai satu definisi tentang apa itu bahagia. Sebagian orang mengatakan bahagia itu kesehatan. Yang lainnya mengatakan bahwa bahagia adalah iman. Yang lain pula memberi jawaban ketenangan itulah kebahagiaan. Sementara yang lainnya mengatakan bahagia itu ada jika kamu kaya, jika harta benda banyak dan sebagainya, itu berarti Anda bahagia. Tapi apakah demikian? Bahagia itu perbedaan yang sengit, ya. Perbedaan yang sangat sengit. Masa dan generasi terus berganti tanpa titik temu dan kesepakatan tentang hal itu. Jadi ini kesimpulan dari penulis, di mana jawaban masih mengambang tentu tentang kehidupan yang tentram itu. Tapi sudah menjawab dengan satu jawaban, meski jawaban ini tidak menjawab langsung tentang pertanyaan itu. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan. Jadi sekian uraian yang tadi kita bacakan, yang di sini itu hanya digambarkan dalam satu paragraf tentang perbedaan yang sangat sengit. Masa dan generasi terus berganti tanpa titik temu dan kesepakatan tentang hal itu. Artinya bersifat deskriptif, jawaban bersifat deskriptif hanya menggambarkan bagaimana orang memandang kebahagiaan itu menurut versi masing-masing. Ini adalah bentuk paragraf dari model tanya jawab. Ya. Ini versi bahasa Arabnya. Liman tasful hayatu kathiruna yas'aluna anfusahum an hadha su'al wa kathiruna yu'jizuna 'anil ijabati anhu li'annaha takhtalifu bi ikhtilafi tahdidihim li mafhumi as-sa'adah war raha. Al-amru alladhi asbaha al-ittifaqu 'ala tahdidihi rabi'al mustahilat in kanat la tazalu thalatha. Qala qaumun inna as-sa'adata as-sihhatu wa qala akharun innaha al-iman wa qala ghairuhum innaha fi at-tuma'nina, tenangan. Wa hunaka man yaraha fil ghina, kekayaan. Khilafun kabir, satu perbedaan yang sengit. Qad tamdi ajyalun wa a'malun wan nasu lam yaltaqu ala tahdidin li mafhumihi lil wusul ila ra'i. Ini kesimpulannya yang tadi kita bacakan di sini. Jadi ini terjemahan untuk lebih jelasnya dari ini paragraf yang berbahasa Arab. Contoh dari paragraf dimulai dengan pertanyaan kemudian diiringi dengan jawaban-jawaban, meski jawaban itu juga masih mengambang, tidak menyentuh jawaban iya dan tidaknya dari
paragraf atau pikiran utama. Baik, demikian saya kira untuk pertemuan kita kali ini tentang bagaimana ya, apa yang kita sudah diskusikan merupakan upaya untuk memahami, membedah paragraf, bagaimana bentuk tampilan luar yang kasat mata, dan bagaimana memahami paragraf, mengidentifikasi sebuah paragraf dalam bentuk dalamannya, membedah dalamannya seperti apa, sehingga kita bisa memahami paragraf itu seperti apa, kurang lebih memahami dalamannya. Tadi ada 5 bentuk. Pertama adalah penulisan berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang kedua, penulisan berdasarkan tempat, kronologis tempat. Yang ketiga, penulisan berdasarkan hal-hal yang kecil, remeh, contoh-contoh kecil, sampai kemudian sampai kepada satu kesimpulan umum, itu induktif. Lalu bersifat pernyataan yang bersifat umum, kaidah umum, definisi umum, dan seterusnya. Lalu diikuti dengan contoh-contoh kecil, penjelasan lebih rinci. Itu deduktif. Kemudian terakhir adalah pola tanya jawab, di mana sebuah paragraf dimulai dengan satu pertanyaan, di mana kalimat tanya itu juga sekaligus mengandung pikiran utama. Kalimat-kalimat berikutnya adalah upaya untuk menjawab dari pertanyaan tersebut dari berbagai perspektif, bisa dari kutipan, bisa dari pendapat penulis sendiri. Lebih rinci lagi tentang jawaban terhadap pikiran utama tadi yang bentuknya pertanyaan, meski tidak selalu menjawab ya dan tidaknya persis isi pertanyaan dari awal paragraf tadi, yang kemudian diikuti di akhir dengan satu konklusi atau jawaban umum dari pertanyaan di awal paragraf tadi. Saya kira itu. Dan nanti pada diskusi berikutnya ada lebih bersifat teknis, bagaimana memulai sebuah paragraf, bagaimana menulis sebuah paragraf sehingga menjadi satu paragraf utuh, beralih ke paragraf berikutnya sehingga menjadi satu tulisan utuh. Untuk memudahkan Anda membuat satu tulisan, menyusun skripsi, laporan kuliah, dan seterusnya. Dan juga melatih kita untuk berpikir logis, analitis, dan terstruktur. Maksud saya adalah terorganisir, kemudian logis, dan punya argumen-argumen untuk meyakinkan sidang pembaca. Demikian, ma'assalamah wa ilal liqa'i insyaallah fi muhadaratin ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.